hari ini. Beliau menyampaikan atur salam, semoga para kiai, para ulama semua di Kecamatan Pamijahan bisa bertugas dan bisa mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya. Berikutnya para ajengan, para ulama, titipan dari Pak Kiai. Yang pertama, Majelis Ulama Indonesia itu nomenklaturnya pakai majelis. Majelis itu kalau kata santri itu isi makan, kalimat yang menunjukkan keterangan tempat calik para alim. Jadi MUI tempat caliknya para alim. Kira-kira kalau secara level. Tapi sesungguhnya bukan tempat yang diharapkan maknanya. Oleh sebab itu, kalau di pesantren para kiai, insya Allah di sini sudah pasti semua. Ucap malam buma yang majaj mursal, mimba biit lakil mahal, wadirodatil hal. Yang diangkat itu kalimat tempatnya, tapi sebetulnya diharapkan makna dan sejatinya bukan tempatnya, tapi ahwalnya, dinamikanya, programnya, kegiatannya, sahriyahanana, kehadiran dengan para aparatur pemerintah dan sebagainya. Yang diungkapkan ya kalimat tempat, tapi bukan tempat. Kalau kita hanya meyakini bahwa ini hanya tempat, harus dilantik ya, tinggal ucang-ucang ya, tidak bisa. Justru yang diharapkan ini ahwalnya, dinamikanya. Oleh sebab itu, begitu dilantik, kalau kata ketua umum, jangan sampai tutup dibentuk baju Omar kahane diri gitu sahabat ketua umum. Itu yang pertama. Insya Allah kalau di Pamijahan, mohon izin para guru, para kasih buah kalau di Pamijahan, insya Allah kami dari Kabupaten Bogor dengan segala keterbatasan juga melakukan kontrol terhadap MUI kecamatan dan desa. Sejauh yang kami tahu, MUI Pamijahan di antara semua MUI kecamatan se-Kabupaten Bogor salah satu MUI yang cukup progresif di Kabupaten Bogor. Saya kira ini bisa kita jadikan tolak ukur. Ya, ini saya kira nanti Pak aparatur pemerintah baik di semua tingkatan, baik kecamatan dengan Pak Camat atau Kades dan seterusnya bisa terus bersedia. Yang berikutnya mohon izin para kiai, para kesepuhan. Sebagaimana kita tahu bahwa peran utama MUI kalau ada yang tanya itu tentang kami ayat naos, nama peran MUI. Ayat 2 peran. Dua ayat. Pertama khodimul ummah. Yang kedua sodiqul hukumah. Hanya itu. Yang pertama khodimul ummah, pelayan umat. Kenlah ari khodimul ummah manggeus beres sadaya. Para kiai, para ustadz, para ulama di tempat tinggalnya masing-masing, saya pastikan sudah dari kodim ini sudah luar biasa. Masyarakat pan green light ke dokter Pak Dura. Kiai, ya. Oh, luar nikah ke tempat lain dapat kau ustadz. Luar lahir ke, kita akan ngasih ustadz kiai sebelum dokter. Luar cerai oleh pacar, datang ke Ustaz. Artinya apa? Fungsi khodimul ummah insya Allah sudah. Pelayan umat. Oh ini pelayan Pak. Mohon izin Pak Tua, Pak Kiai semuanya. Istilah khodim dalam Islam, istilah pelayan, justru mendapatkan posisi yang sangat tinggi. Kita tahu misalkan
Raja Arab Saudi itu digelarinya Khodimul Haramain. Raja Arab semenjak awal, mulai dari Raja Ahmad, Raja sekarang Raja Salman itu punya gelar Khodimul Haramain, pelayan tanah haram Mekah. Menteri Agama ini digelari dalam konteks haji Khodimul Haji, pelayan para jemaah. Artinya predikat khodim dalam Islam justru tinggi. Kalau Raja Arab hanya Khodimul Haramain, kalau Menteri Agama hanya Khodimul Haji, ayo ulama Khodimul Ummah. Ini berarti luar biasa cakupan, tidak hanya di satu tempat, tidak hanya di satu kelompok, tapi insya Allah fungsi Khodimul Ummah, para kiai, para kesepuan sadayana, insya Allah sudah dijalani selama ini. Kemudian berikutnya peran yang kedua, ini yang penting, benar. Peran yang keduanya adalah shodiqul hukumah. Shodiqul hukumah diterjemahkan mitra pemerintah. Jadi bukan para kiai sanes shodiq, tapi shodiq. Ai shodiq maknanya shodiq, CS. Apa bedanya? Kenapa kok para ulama di MUI mengambil istilah shodiq bukan shodiq? Ini yang harus kita paham, bahwa ketika nomenklatur yang menggunakan shodiq, namanya shodiq, CS, besti. Kalau shodiq itu rek salah, rek benar, betul. Kalau shodiqul hukumah, besti pemerintah benar, pemerintah salah itu. Tapi kalau shodiq tidak begitu. Kalau mitra itu tidak begitu. Sederhananya begini, ketika shodiq, pun pemerintah kebijakannya benar, kita sekuat tenaga kita dulu. Ketika ada kebijakan yang dirasa kurang pas, itu gimana? Dan sebaliknya, ketika misalkan MUI menjalankan program yang betul-betul maslahat, pemerintah mendukung. Tapi ketika misalkan MUI di semua tingkatan ada hal yang dirasa kurang tepat, pemerintah juga akan mendukung. Saling ingatkan, itu mitra, shodiq. Makanya shodiq mustaqun minasib, sodako. Jadi pun benar akurat, pun salah, itu mitra. Kalau shodiq, rek benar, rek salah, besti. Dan inilah fungsi yang betul-betul harus kita pahami. Oleh sebab itu, mengapa kemudian MUI Kabupaten Bogor tidak bosan-bosan menyampaikan bahwa MUI di semua tingkatan harus sinergi dengan pemerintah di setiap level. MUI kecamatan, kecamatan, MUI desa, jangan sampai potong-potong, jangan sampai potong-potong, abang kene di situ. Bukan paradigma aku. Nah inilah sebagai garis bahwa kita ini menjalankan peran MUI sebagai suatu di masyarakat kita khodim, di pemerintah kita adalah mitra. Punten Pak Camat, Pak Kiai, para ulama punten. Ini mah takutnya saya ada kesan yang berkembang di masyarakat. Punten. Seolah-olah MUI ada di bawah pemerintah. MUI dan ketua MUI desa ada di bawah Kades. Atau ketua MUI kecamatan ada di bawah camat saja. Kan mitra.
Garisnya bukan garis instruksi, bukan, tapi garis koordinasi. Ini yang perlu kita pahami. Jadi punten kalau misalkan punten kesepuan diri ayah sangkaan bahwa MUI sama dulu karena sanes dulu koordinasi. Buktinya apa? Buktinya tidak dibenarkan Kades memberikan SK MUI saja. Atau MUI kecamatan diberi SK-nya oleh camat. Tidak kan kita. Garisnya bukan garis perintah, bukan garis koordinasi, tapi garis koordinasi. Inilah yang kita pahami filosofi sodik itu. Yes, kalau sebatas rekomendasi, ya. Misalnya untuk MUI desa, misalkan untuk MUI desa Pamijahan, Kades Pamijahan merekomendasikan Kiai Anu, itu sah merekomendasikan. Tapi tetap pada akhirnya Musdes yang akan memutuskan ini. Nah ini yang perlu kita kira-kira. Nah khawatir ada kesan yang berkembang di masyarakat dulu. Maka mohon izin Pak dilanjut dulu ya. Berikutnya mohon izin para kesepuan, para guru, ini terakhir yang mungkin saya sampaikan titipan dari Pak Bomu. Saya kira di Kabupaten Bogor ada fenomena yang sama. Coba dikonfirmasi para kiai ya, kira-kira benar apa tidak? Umumnya di hampir di setiap kecamatan Kabupaten Bogor ada segmentasi kiai. Oh, etama kiai MU. Oh, etama kiai MUI. Oh, etama kiai Muhammadiyah. Oh, etama kiai Kemenang. Benar. Bukan dari pemikiran, mudah-mudahan saya insya Allah saya. Tapi di masyarakat yang kami amati selama ini itu ada segmentasi seolah mengkotak-kotakkan. Itu kadang-kadang terlihat gabungan kayak gitu. Oh, mau lihat ini, oh mau lihat yang ini. Nah, ini perlu clear, harus makanya punten MUI itu bukan ormas. Saya sebaliknya awal MUI itu bukan ormas. Tidak seperti Muhammadiyah, NU, Persis, MA dan yang lain-lain. Oleh sebab itu, punten kalau di ormas kita mengenal anggota, ada anggota NU, anggota Muhammadiyah, anggota Persis, anggota MA. Tapi di MUI, punten di MUI mah tidak mengenal anggota, tidak mengenal istilah anggota. Yang ada istilah pengurus. Kalau ormas ya ada anggota MU dibuktikan dengan kartu. Di Muhammadiyah ada anggota dibuktikan dengan kartu anggota Muhammadiyah. Yes. Idea ini ada istilah anggota yang ada pengurus. Loh, kalau begitu siapa tuh anggota MUI? Anggota MUI mah semua ulama ngumpul di sana. Ngumpul di sana. Dari anggota yang ada pengurus. Oleh sebab itu tidak berizin, tidak logis dan tidak lalu benar beda. MUI sangat MUI lembaga yang menjadi mitra pemerintah, didirikan oleh pemerintah. Makanya suka nggak suka, naik ke naik, kudu sinergi.
Oleh sebab itu para kiai, para ajengan, para kesepuhan saya, kalau misalkan katakan begini deh, aparatur pemerintah di semua tingkatan, camat, kades, kecamatan, desa, paling tidak begini, paling tidak ketika ada urusan keumatan, ulah kasasana, onana pasti kan. Kecamatan sah-sah saja ketika ada urusan keumatan, nggak ngundang NU, nggak ngundang Muhammadiyah, sah-sah saja. Tapi kalau nggak ngabarin MUI, itu haram. Urusan keumatan, MUI tidak bicara. Kalau MUI, CNU, Muhammadiyah masih nggak masalah karena tidak ada garis koordinasian antara kecamatan dan ormas. Tapi kalau MUI urusan keumatan lebih orang, itu masalah. Ya boleh aja undang MUI, CNU, Muhammadiyah, kecamatan untuk urusan tapi sifatnya undangan tamu. Tapi kalau MUI mah itu perlu diundang, memang undangan. Urusan keumatan. Jadi perlu kita. Jadi di MUI pun ada istilah anggota yang ada adalah pengurus. Tidak dibenarkan ketika MUI di semua tingkatan bikin program kartu anggota. Tidak dibenarkan. Ada kartamui misalnya, kayak. Tapi kan penting nanti zone pasti aturan main. Nah, kemudian MUI, putar di MUI itu semua keputusan harus berdasarkan musyawarah. Oleh sebab itu, oleh sebab itu di MUI tidak mengenal kebijakan. Yang ada adalah keputusan hasil musyawarah. Apapun masalahnya, masalah keumatan, pandangan MUI itu hasil musyawarah, bukan hasil pemikiran pribadi kita, bukan hasil pandangan pemikiran pengurus, tapi hasil musyawarah. Inilah yang membedakan, apunten para ketua ya, yang membedakan MUI misalnya dengan KUA. Kalau KUA kepanjangan tangan dari Kementerian Agama melaksanakan kebijakan-kebijakan kementerian. Turun ke Anda, apa nyuruh saya melaksanakan kebijakan dari atas. Kalau MUI bukan melaksanakan kebijakan Pak, tapi melaksanakan keputusan hasil musyawarah. Nah, oleh karena itu, kalau ada fenomena demikian di masyarakat, ada yang mengkotak-kotakan para ulama, para kiai, itu juga relevan sama sekali. Karena secara format organisasi bukan beda. NU Muhammadiyah itu ormas, sementara MUI itu payung semua, kayak ngumpul di tingkat itu. Di NU di Muhammadiyah, di Persis emang ngumpul di MUI. Korps ulama. Zu'ama dan Jemaah. Sementara Kementerian Agama itu beda. Kementerian Agama itu menjalankan fungsi kebijakan dari sampai. Nah, kira-kira itu para kiai mohon izin ini sekali lagi ini merupakan amanah dari Ketua Umum bagaimana kita dalam rangka menjalankan ini agar kedepannya kita bisa sama-sama melangkah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nyuwun ke dihapunten saadeng-adengna yakin dengan lepat dengan cara lagi ya. Allah Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.